Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muhibbun, faya ayyuhal mustaqun ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang cinta, hai orang-orang yang mendambakan ditamui oleh Nabi Muhammad, ayo kita bersalawat dan salam kepada beliau. Semoga Nabi bangga punya umat seperti kita. Ayo kita sama-sama kita sapa dulu Nabi dengan ucapan salawat dari kita semua. Sallallahu ala Muhammad, yang sama-sama kita muliakan dan kita ambil berkat. Amin. Allahumma fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Amin. Inilah hidup hakiki. Inilah hidup yang sesungguhnya. Kita bergabung dengan para tokoh kita. Humul qaum la yashqa jalisuhum. Mereka lah satu rombongan yang tidak akan rugi orang bergabung dengan mereka. Insya Allah pada sore hari ini kita oleh Tuhan ditokari beburung sapatian. Kalau sapatian juga, nah sapatian itu kan dari ditokari. Sapatian nang paling kada berharga yang apa di sini Indonesia, tapi sapatian buku YouTube di itu kali beburung Indonesia larang juga. Ini manfaatnya bergabung ini. Alhamdulillah, terima kasih panitia penyelenggara Lami khusus di Indonesia yang sebelum itu mengambil maka orangnya ada bilang dong ada ulang ini diambil aja kan kabarnya nyaman Alhamdulillah jamaah Nur Sadiqin sore hari ini berkumpulan barataan di Langgar ini. Jamaah Nur Sadiqin di sore hari ini membesarkan, mencintai,
bersalawat, berbahagia kepada seorang makhluk Allah yang tidak ada duanya, maka apapun yang ditaklukkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang agung yang kita muliakan pada sore hari ini, apapun yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad pasti mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hati bertakluk hari ini, umat membesarkan Nabi Muhammad. Panitia penyelenggara mengadakan bertakluk dengan Nabi Muhammad. Mama 2 hari, kadang-kadang bersiap terdahulu, bahkan bukan hanya bersiap, sampai tuntung kainah 2 hari kemudian pulang. Semuanya karena bertakluk dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya acara-acara yang seperti ini judulnya adalah memupuk cinta kalau sudah ada punya cinta. Yang kedua, mendulang cinta kalau orang yang belum punya cinta. Cinta ini pengharap ya. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Renungkanlah. Jadi yang penting para nomenakan ini nampak juga. Karena bila ada hasil renungan, cinta itu akan menjadi cinta salah alamat. Maka bila cinta itu salah alamat, dari sampai. Pada kesempatan ini, mari kita alamatkan cinta kita kepada alamat yang benar. Jangan sampai cinta kita alamatkan kepada alamat yang palsu, yang menjadikan kita tidak akan sampai berjumpa Nabi Muhammad di akhir. Makanya kata seorang dokter dari Pakistan, setiap orang pasti punya cinta, tetapi orang Muslim sering salah mengalamatkan cinta. Maka bila salah alamat, ada salah. Kemanakah seyogianya kita mengalamatkan cinta yang ada di hati kita ini? Ayo kita alamatkan kepada seseorang yang apabila kita taklukkan kepada beliau, apapun yang dihubungkan dengan beliau, maka sesuatu yang ditaklukkan itu akan menjadi mulia dan besar, agung, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ambil contoh yang paling ringan aja, Umi Hani itu sepupu oleh Nabi. Orang Makkah itu ada bewisi kayak kita. Orang Makkah itu amun bakaming malam itu ditanai awan butol. Yang mana yang mau lelaki yang tanai awan butol? Bakami dalam butol. Nabi bermalam di rumah sepupunya Umi Hani. Tentunya sebagai manusia, Nabi pun bakami juga malam. Kemudian Nabi sembahyang subuh ke masjid. Ketika Nabi sembahyang subuh, Umi Hani membersihkan tampak bekas kekuringan Nabi. Umi Hani melihat dalam butol ada banyak 2 jari. Dicium-cium ada berbau bahkan harum. Jadi Umi Hani, aku tahu ini banyu kami.
Dan aku tahu ini kambing Nabi. Anda mau buang sayangannya. Lantas bagaimana? Diminum oleh Umi Hani. Banyak kambing Nabi diminum. Tapi kada muntah. Kenapa? Karena banyak kambing Nabi kada najis, bahkan harum. Ketika Nabi datang ke rumah Umi Hani, wahai sapukuku, di mana baju kami ulun? Baju Umi Hani sudah ulun simpan pada tempat yang orang ada takut. Terus di mana dia nyimpannya? Ini parut ulun ini nak mawadahinya. Sesudah Nabi mendengar akan ucapan Umi Hani, Nabi berkata, parut pian tidak akan sakit parut selama-lamanya, dan tubuh pian tidak akan dimakan oleh api neraka. Allahu Akbar. Kalau ada kira-kira banyak kami itu ini payu kira-kira. Amun kami kontak di Bangka itu pian saya ini sa aku anak haus tuh 15 rial tuh kami ontak itu. Tapi kalau kencingnya Nabi, kaminya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, parutmu tidak akan sakit parut selama-lamanya, dan tubuhmu tidak akan dijilat oleh api neraka. Allah. Hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesuatu yang sudah kita anggap paling rendah, tapi tidak ada kata rendah terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aminah hamil bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Ke-9 bulannya itu berturut-turut ditamui oleh Nabi yang berbeda. Bulan ke-9 ditamui oleh Nabi Isa. Bulan ke-8 ditamui oleh Musa. Bulan ke-7 ditamui oleh Sulaiman. Bulan ke-6 ditamui oleh Nabi Daud. Bulan ke-5 ditamui oleh Ismail. Putar berbaliknya. Bulan ke-4 ditamui oleh Nabi Ibrahim. Putar kami makanya. 1 ditamui oleh Nabi Adam. 2 ditamui oleh Nabi Idris. 3 ditamui oleh Nabi Nuh. 4 ditamui oleh Ibrahim. 5 Nabi Ismail. 6 Daud. 7 Sulaiman. 8 Musa. 9 Isa. Berulik sama aja pada 9 juga. Di mana 9 orang Nabi ini kompak semuanya? Di dalam mimpi mengatakan kepada Ibunda Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Min Mina Aminah kan paling gurih kan negara Mina tinggi. Dia siapa? Aku Dato Adam. Pian Pang siapa? Aku Idris. Pian? Aku Nuh. Pian Pang? Aku Nabi Ibrahim. Pian Pang? Ismail. Pian Pang nang seko? Daud. Pian? Sulaiman. Pian Pang? Musa. Pian siapa? Isa. Kami berpesan dengan menikah. Engkau sekarang menghamilkan dengan seorang anak. Ketahuilah anakmu itu Sayyidil Alamin. Sayyidil Alamin. Tokohnya paling harap dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam itu kan masih Allah. Nang lain Allah, lain sifat Allah itu alam barzakh. Anak yang kau hamilkan sekarang adalah Sayyidil Alamin, tokoh seluruh alam.
di dalam surat kabar Saudi ketika Bung Karno naik haji tahun 55. 10 tahun sudah kita merdeka, Bung Karno naik haji atas undangan pemerintah Saudi. Selesai mengerjakan ibadah haji, Bung Karno ziarah ke Madinah. Ketika berada di depan makam Nabi, Soekarno melepaskan semua kehormatan yang disandangnya. Kan Soekarno tuh banyak di sini, no. Hati-hati itu Soekarno tuh, hati. Dilepas oleh sini. Bukan itu saja, kaos dilepas dulu, kan kehausan. Bukan itu saja, sini tidak berani berjalan di depan makam Nabi dengan dua kakinya. Beliau berjalan bertingkau. Ini Soekarno. Raja Saudi berkata, "Ishada ya Soekarno." Apa ini wahai Soekarno? Apa dijawab sama Soekarno? Siapa saja, kata beliau, kada ada apa-apanya, kada ada ujung kukunya dibanding dengan orang yang dimakamkan di ini, kata beliau. Ini Soekarno. Makanya dinyatakan benar lah. Aman ada acara-acara nang kayak ini, dinyatakan benar. Jangan nang berhukumnya di luar. Mohon maaf nah di alasan. Jangan nang berhukumnya di luar. Jangan nang berpandirnya di luar. Yakinkan barataan nih. Akhbiru qulubakum ya ma'asyiral hadirin, inna fikum Rasulullah. Yakinkan barataan di tengah-tengah kita ini hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cakap kita ini kasar. Cakap kita ini hati bersih. Cakap kita ini kada banyak penyakit di hati nih. Kita akan melihat Nabi Muhammad hadir bersama-sama. Tadi nanti baca apa tadi? Maulidnya dibagi. Adalah sahabatnya. Tiba itu apa sahabatnya tiba itu? Talahal badru alaina min saniyatir wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Itu sahabat dibagi. Amun sahutan musim keluar apa? Sahutan musim keluar absi jadi tadi. Apa sahutannya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sudah marakan maknanya, sudah marakan. Wahai Nabi salam padamu, wahai Rasul salam padamu, wahai Habib salam padamu. Kamu lah, biar lah, engkau lah, apa itu? Berani-beraninya kita mengucapkan ya Nabi salam padamu. Kemudian di samping itu kita berdirian, nah berdirian. Berani-beraninya kita berdiri. Apakah ini pekerjaan sia-sia? Dan dudukan aja pernah, berarti salamnya. Orang-orang kasar melihat keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kita apabila hendak salamatan, keselamatan, baik selamat biasa atau ma'arwah atau ma'aul, tukang pimpin tahlil akan membaca ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hadapan Nabi dihadiahkan surat Al-Fatihah. Berani-beraninya tukang pipit takbir Nabi. Kenapa tuh? Nabi ada. Berani-beraninya kita setiap sembahyang, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas engkau hai Nabi. Berani-beraninya kita. Kenapa? Nabi sama-sama kita. Nah makanya walaupun kita ini kadang kasyaf, walaupun kita kadang melihat awan mata kepala, akan wujudnya Nabi di mana ada kita selalu beserta Nabi kita. Walaupun kita kadang melihat, maka pandanglah, yakinkan dalam hati kita bahwa Nabi selalu beserta kita. Itu pun hakikatnya kita berjumpa dengan Nabi, tapi perjumpaan hanya di alam makna. Kira-kira ini yang paling berkesan setiap maulid ini yang kita rasakan. Ini orangnya deh. Nabinya nih yang dipadahkan tadi oleh Nabi Adam. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Nabi yang kita besarkan di Nur Sadiqin ini, Nabi yang kita cintai di Nur Sadiqin ini, Nabi yang kita sudah mengucapkan salam di Nur Sadiqin ini, Nabi yang sudah kita berbangga dan bahagia di langkah Nur Sadiqin ini, orangnya dipadahkan oleh Nabi Adam, khairil alamin, sayyidil alamin, tokoh daripada seluruh alam raya ini. Kita jangan mengacuh, kita jangan hanya tahu sekadar alam itu yang lain. Allah itu alam, pahalnya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga itu kalah dapat Nabi Muhammad, Quran kalah dapat Nabi Muhammad, Ka'bah kalah dapatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Adam yang mendapatkan itu siapa? Nabi Adam ini satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan dengan kudrat Allah sendiri. Makhluk yang dipikul malaikat langit demi langit. Makhluk yang dimasukkan dalam surga oleh Allah sebelum mati. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad orang paling hebat seluruh makhluk Allah. Siapa lagi? Idris. Siapa sih Idris? Idris adalah dan sanak malaikat maut. Malaikat maut maka dan sanak. Ada kegampang itu. Kenapa maka malaikat maut mangkat dan sanak? Karena Nabi Idris ini yang paling banyak amal ibadahnya di masa itu yang dilihat oleh malaikat maut setiap hari naik ke atas langit. Parindangan malaikat maut datang ke rumah Nabi Idris. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi Idris tinggi ulun malaikat maut. Mengapa tiga pada malaikat maut? Mengapa datang ke rumah kok? Hendak mengambil rokok ada, mohon maaf. Ulun kada hendak mencabut robian. Ulun mengangkat dan sana kawan biar. Atas dasar apa ikan mengangkat dan sana kawan dia aku? Karena pian orang yang paling banyak amal setiap hari naik ke atas langit. Terima kasih kepada Nabi Idris. Coba aja Nabi Idris dari kita bersahabat, nah cabut akan pengrokok dan bawa kau dalam surga. Nyaman bertambah amalku lagi karena sudah aku melihat surga. Dan Nabi Idris ada boleh dicabut loh kecuali habis umur. Hah? Udah malaikat maut kan boleh mencabut kecuali habis umur. Dan Nabi Idris urusan itu kan di tangan lo, ya kan? Itu urusan lo kan. Kalau lo mau, nampaknya lo mau pada. Kemudian itu Idris, andus salah jauh di sini, dicabut dengan cabut yang sangat mudah. Nabi Idris sampai berkata, andai kata kita dicancang 1000 kali mati, kumpulkan dengan paling nyaman dicabut, hendak mati pada ujung dulu. Ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad orang yang paling hebat seluruh nabi dan seluruh rasul. Siapa lagi yang mengatakan no?
Orang yang berdakwah 950 tahun. Sabarnya berdakwah 950 tahun. Kita jangan 909 tahun dengan berani orang. Sawat kira-kira dilanggar ini sebulan kada dia mau upati kira-kira. Semaraju untuk ada itu. Hah? Ya kita sandarkannya langgar nih gitu nih ya. Bagi duitnya. Bapak seorang anak aku dilanggar di musalah sedikit nenek. Nabi 950 tahun. Manis, masin, pahit, getir dirasakan, tapi semua itu tidak menjadikan Nabi Nuh menghentikan dakwahnya. Itu yang mengatakan Nabi Muhammad paling hebat seluruh Nabi dan Rasul. Siapa lagi? Ibrahim. Siapa Ibrahim? Tukang olah Ka'bah Ibrahim. Beliau pernah minta kepada Tuhan dalam Quran supaya dinaikkan imannya dari iman yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Siapa lagi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim orang yang disuruh menyembelih anaknya Hakun. Siapa lagi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim begalar abadnya tamu. Karena sidin kada mau makan, setiap kali makan kecuali baca carian orang sapal, 2 pal, 3 pal, nang Hakun menggani makan. Ada kita mau kita makan orang datang taruh kita dulu. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad orang yang paling hebat seluruh Nabi dan Rasul. Siapa lagi? Ismail. Siapa Ismail? Orang yang punya nyawa satu-satunya rela dikorban oleh ayahnya demi untuk berbakti kepada orang tua. Siapa lagi? Daud. Siapa Daud? Raja. Di samping raja beliau kaya. Di samping kaya beliau nabi. Dan Daud diberikan keistimewaan oleh Tuhan. Amun sidin mengaji gunung kumpat jauh tasbih. Makanya orang Bahari bila sudah turun di kayangan itu suara Daud orang Bahari. Bukan itu saja, Daud bisa mengolah baju perang dengan cuman dipicik-picik. Itu yang mengatakan Nabi Muhammad orang paling hebat seluruh Rasul. Siapa lagi? Sulaiman. Siapa Sulaiman? Allahu Akbar. Sulaiman ini Nabi alim, raja, sugi. Ada kebenaran orangnya? Nabi alim, raja, sugi. Kesugihan Sulaiman, beliau pernah bikin istana sapal persegi 3 tingkat, bahan bakunya emas. Mana ada orang? Haji Isam tuh mola rumah, ada apa-apanya dengan Sulaiman. Haji Isam bikin rumah kan sempat sapal pun ada suah, tunggu hilik di palantara anaknya. Sulaiman sapal persegi rumahnya aja belum lapangannya, 3 tingkat, bahan bakunya emas. Itu yang mengatakan Nabi Muhammad paling hebat seluruh Nabi dan Rasul. Siapa lagi? Musa. Siapa Musa? Periman, tapi budiman. Dipadahkan Nabi Musa itu amun sidin berbaju 3 lapis masih tembus bulu awak. Ayo, alhan pada landak. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad paling hebat seluruh Nabi dan Rasul. Yang terakhir siapa? Isa. Siapa Isa? Di antaranya beliau bisa menghidupkan orang mati. Semua Nabi ini kompak, akur bertahan, sepakat bertahan. Nabi Muhammad orang yang paling hebat seluruh Nabi dan Rasul. Kita begitu lahir terima kunci menjadi umat beliau. Alhamdulillah. Ini penting. Kalau ada kisah dari guru ulun Sayyid Muhammad Al-Maliki almarhum di Tanah Suci. Ujar Sayyid Muhammad Al-Maliki,
lamma zurtu ila jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qumtu amama qabri wa qultu assalamu alayka ya Rasulullah wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijun min qabri wa ra'aitu halqah jumu'an katsiratan wa qultu man hum ya Rasulullah qala hum al-indonesiyyun anakubu. Paham apa yang itu? Paham? Ya paham kan udah ada akan lagi. Ada lah biji-bijiannya mah mayor, biji nangka, biji nyior kan paham aja kan. Kata Sayyid Muhammad, beliau meninggal hari Jumat. Awaknya harum dia, ambulannya harum, dimakamkan di Makla, dimakan. Kata beliau, aku ziarah kepada itu Rasulullah. Ketika aku mengucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi keluar dari kubur kulihat. Ini kenyataan. Kulihat Nabi kharij min kabri, keluar dari kuburnya. Yang paling mengherankan bagiku, aku melihat di belakang Nabi jumu'an katsiratan, ada rombongan yang sangat banyak. Aku bingung dan bertanya, siapakah mereka wahai Rasul? Apa jawaban Nabi? Mereka orang-orang Indonesia. Berarti kita lah. Halus saja awak, hidung ada mancung, rambut kita biasa-biasa aja ketimbang dengan orang Amerika. Orang Amerika rambutnya aja kayak emas. Jadi Amerika boleh. Kita kena kayak emas, rambut kita biasa, irang biasa aja. Tapi kita lihat di belakang Nabi, sampai Nabi mengatakan, anakku bohong, aku cinta orang Indonesia. Alhamdulillah. Kenapa? Kira-kira kenapa itu? Nah, perlu diketahui, acara yang seperti ini tidak ada di mana-mana ini. Hatta di Makkah wal Madinah tidak ada nih. Nah, ada cuma di Indonesia. Orang punya guru Syekh Muhammad Maliki, sekarang punya anak Syekh Ahmad Maliki di Madinah begadang sekarang. Itu di depan rumah Syekh Ahmad itu ada 4 kamera. Setiap orang nak belajar di kamera. Ada mudah mengadakan acara seperti ini. Orang ada punya kawan orang Malaysia. Di Malaysia katanya kalau mengadakan acara seperti ini harus dapat izin dari Kementerian Agama. Namun kita di Indonesia, apa izin apa tidak ada? Tidak ada izinnya. Asal ada kemauan, silahkan. Bahkan orang ada izin bagi kita itu kita rendahkan. Inilah alhamdulillah orang Indonesia. Rupanya ini yang menjadikan kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya wariskan ini turun temurun kelakuan yang seperti ini sampai kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ramai kalau orang Indonesia. Kalau ada cerita lagi. Ada 3 tokoh. 1 Adam, 2 ular, 3 iblis. Adam di mana? Adam dalam surga. Ular di mana? Ular di luar. Iblis di mana? Iblis di luar. Adam di mana? Di dalam surga. Mantok mata sudah nih. Lapar kah sudah? Sama aja, udah lapar aja. Adam dalam surga, iblis di luar surga, ular di luar. Iblis hendak masuk. Stop, ujar penjaga surga. Anda dilarang masuk karena Anda berciri. Berciri rupanya. Kenapa? Anda berciri, Anda ini kalau bergabung dengan orang jadi pecah, orang jadi belah, orang jadi bersengketa. Anda dilarang masuk surga. Boleh kan? Tengah jalan pertama ular. Udah ular datang di mana? Di borok. Udah iblis hendak masuk surga. Terus itu ririt tuh ada beriakan, tuh ririt tengah ada tuh ada beriakan.
Siapa Ririn? Ridwan. Tapi jaganya lo boleh. Aku kan diberikan Ririn masuk surga. Kawan lo tuh nah ada berikan masuk surga. Terus bagaimana? Hendaklah kasih. Hendak. Aku nabian menolong dia ulun masuk surga. Oh dia ular bagaimana caranya? Bagaimana enak dia? Ulun masuk dalam untung. Enak dia masuk surga. Ulun dalam untung dia. Pak aku nah. Oke dia ular. Enak dia masuk surga lah. Pura-pura jangan tahu. Enjoy aja. Di Arab tuh tulisan slow down. Dia belajar tulisannya slow down. Santai. Sudah masuk banget keluar iblis. Disitulah terjadi apa yang sudah diterka-terka oleh malaikat Ridwan. Iblis memecah belah orang. Digudaknya Nabi Adam, digudaknya Hawa, akhirnya keduanya dikeluarkan dari surga. Adam keluarkan juga, ular keluarkan juga. Cuma bagi kita, tiga tokoh ini setelah keluar dari surga berbeda. Iblis setelah keluar dari surga bertinghoy keumahan sukses sudah sukses apa yang menggoda Nabi Adam. Adam begitu keluar dari surga tangis, ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu diabadikan dalam Quran. Apa artinya Tuhan abadikan itu? Pelajaran kepada kita semua. Ya Allah, kami bersalah ya Allah. Ya Allah, kami menzalim diri kami sendiri. Jika Kau tidak ampunkan dosa kami, Kamu tidak Kau marasi kami, selamanya kami menjadi orang yang celaka. Kami mohon ya Allah keampunan, kami mohon ya Allah rahmat-Mu di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demi keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril langsung datang dan Jibril bertanya, "Dan di mana pian beulih kata-kata di Muhammadin itu di mana?" Ujar Nabi Adam, ketika Allah dilimparkan dari surga, Allah diturunkan langit demi langit. Ulun melihat di pintu langit itu bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulun tahu Allah itu ngaran Tuhan, tapi ulun kada tahu nama siapa Muhammad itu. Cuma keyakinan hati, setiap ngaran yang berganding dengan nama Tuhan pasti orang hebat. Maka ulun bertawassul memakai ngaran itu. Kata Jibril, dan viralkan, sabarkan kepada cucu-cucumu semua, anak cucumu semua, bila mereka punya hajat dunia atau akhirat, mintalah, bertawassul dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hajat mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun berguru dengan seorang guru yang bernama Abdurrahman Siddiq. Udah sidin aja harus santai bila ikan berdoa, tutuplah dengan kata-kata bihaqi nuri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita kerjakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ular setelah dilimparkan dari surga teriak, ya Rab, ya wailaya, wahai Tuhanku, ulun celaka ya Allah. Gimana ini ya Allah? Siapa itu? Ular. Kata Allah, apa maumu wahai ular? Ya Allah, ulun mau diampunkan kesalahan. Ulun ini cuma hanya korban politik ya Allah. Kan politik iblis saja nih. Ulun tidak asli bersalah, ulun korban politik. Terus kamu mau apa? Ya Allah, ampunkan dosa Allah. Kata Allah, tidak semudah itu. Gara-gara ular yang masuk ke dalam mulutmu, Adam dikeluarkan dari surga. Tidak semudah itu kau diampunkan. Oleh karenanya, kalau kau mau diampunkan dosa, carilah kota yang bernama Makkah.
Gimana mencari makan apa itu nak ada cuma iblis seiko, ular seiko, ada mohon Hawa, mana makan? Ya Allah, tanda-tandanya bagaimana ya Allah? Oh ya Tuhan, bila ika bertamuan kaitan di dunia ini buik, maka tuh kan asalnya dunia ini ruh. Bila ketemu buik panambayan ke Makkah, itu Ka'bah kaitan. Putarlah iblis ke utara, cakap kita wajini. Putar ke selatan, putar ke timur, putar ke barat. Akhirnya ketemulah dia buik. Berarti di sini makan. Kemudian ya Allah, setelah orang ketemu maka bagaimana? Kata Allah, cari lagi Jabal Sur, gunung yang bernama Tur. Di mana gunungnya juga? 4 kilo dari kota Makkah. Terus ya Allah bagaimana? Tunggu. Nanti ayeuna dahulu lawas lagi antah 1000 tahun, antah 1.000.000 tahun, antah 1.000.000.000 tahun. Ada dunia ini belum tahu kita berapa tahun. Ada orang yang mengatakan dunia ini 5 miliar tahun sudah. Aku akan lahirkan seseorang anak balahan cinta Abdullah dan Aminah, dilahirkan di kota Makkah, dan dia akan berdakwah di Makkah. Dakwahnya tidak diterima, dia akan hijrah ke Madinah, dia akan membuang jejak sembunyi di Jabal Sur itu. Tunggu saatnya. Apabila kaidah sampai waktunya dia hijrah ke Madinah, dia akan sembunyi di tempat itu. Pandanglah wajahnya, cintailah inya, dosamu akan kuampunkan dan kau akan kembalikan ke dalam surga. Hebatnya Nabi Muhammad SAW. Ulang ya kata-katanya. Apabila sampai waktunya akan naik ke atas gunung itu orang yang bernama Muhammad. Pandanglah wajahnya, cintainya, dosamu kuampunkan dan kau akan memasukkan kembali ke dalam surga. Yuk, tunggulah dengan penantian yang tidak tahu batasnya. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad. Sudah lahir, bagaimana lahirnya Nabi Muhammad ya? Amun bagi saya lahir jadi panjang benar, biar kesimpulannya aja. Wada'atil Habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamihi. Iyalah. Oh bukan panlibaan nih, mana nih panlibaan? Nabi lahir dalam keadaan sujud. Tangannya nang kiri dijambakkan ke tanah, tangan nang kanan diacungkan ke atas, mulutnya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Belum sempat dulu lihat iblis. Dilaknat karena ada bertobat. Lihat Adam karena memakai nama Muhammad, dosanya diampuni. 2. Sekarang yang satu lagi tokoh yang satu. Malam Senin Nabi Muhammad naik ke atas gunung dengan Abu Bakar. Sampai di gunung, alhamdulillah Haji Hasan pernah masuk dalam gua itu 3 jam naik ke atas. Gunung tuh halus saja. Namun berdua masuk, Sekong belakang tak keluar malah. Abu Bakar duluan yang membersihkan gua. Setelah gua dibersihkan, luang ditutupi. Sesudah luang ditutupi, satu lubang lagi kena ditutup, habisan penutup oleh Abu Bakar ditutup dengan ibu jari batis. Ujar Abu Bakar, namun ada yang punya lubang, aku nanti patoknya berdahulu. Nabi dipersilahkan masuk. Nabi kalau paha, tengah malam sudah berbaring di batang paha Abu Bakar. Ketika Nabi berbaring,
ular yang menunggu sekian juta tahun itu tadi. Allah Akbar. Ular yang asalnya dari surga, yang disuruh supaya dosanya diampunkan, memandang wajahnya ini datang sudah merangsang orangnya. Berapa dia menunggu? Kalau tahu kita berapa puluh tahun. Itu resiko di dalam perjuangan untuk mencari keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak pecangol ular, tapi menghara lubang, dia baik ditutupi oleh siapa? Batang apa nih? Ibu jari Abu Bakar. Ular berkata, maaf wahai Abu Bakar. Maaf wahai Abu Bakar. Nang ulun cari bukan pian. Nang ulun cari urusan ulun kurang berapa di batang paha pian itu. Tapi saya Abu Bakar, pian menegak ulun daripada memandang wajah orang itu. Mohon maaf, terpaksa ulun mematok pian wahai Abu Bakar. Dipatuklah Abu Bakar. Abu Bakar menarik kakinya. Ular leluasa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Disitulah janji Allah, dosanya diampuni. Sekarang pertanyaannya, kalau ular seperti itu memandang wajah Nabi, dosanya diampunkan dan dia akan dimasukkan dalam surga. Sekarang pertanyaannya, kita bagaimana? Oh, kita bagaimana? Ada acara yang kita di sana. Ini. Basing berenang, kepala sudah. Jalan. Basing kepala. Pernahkah sudah memandang wajah Nabi Muhammad SAW? Oh, kita bagaimana? Oh, kita kayak apa? Mohon ulun sendiri dan kendaraan jadi PR ke rumah, jadi pekerjaan rumah. Aku ini umur sudah 60 tahun, tapi aku belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Aku berumur sudah lebih 70, tapi aku baru melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad itu kuitan kita. Kebiasaan kuitan itu pada kawak, ada ketambuhan anaknya itu kawak. Bujuran. Ulun punya anak, umpamanya di Banjar, ada bulikinya ulun ke Banjar. Kita punya cucu di Samarinda, hari raya akan datang, hari 3 hari membungkus abahnya ke Samarinda. Pamlah membungkus tuh kan. Artinya laju benar, itu orang berapa ini. Tapi Nabi itu kuitan kita. Kenapa Nabi belum mau menampakkan wajahnya ke mata kita? Pertanyaannya begitu. Jawabannya cuma satu. Ada yang ada beres. Kalau sudah kuitan bersumpah, nah kayak abad mati kah? Garing kah? Ikam mati, abad kada mendatangi di ikam. Abad mati, kada usah abad didatangi. Sakit banget kuitan itu. Jalan, jalan. So, amun abah tuh sawak berucap, nah, abah garing, abah mati, kada usah abah didatangi. Ikam garing, ikam mati, abah kada datang. Sarik banget. Ada salah tuh anak tuh. Sekalinya salahnya ada banyak, ada warisan ada digaragu. Puja abah rumah jangan dijual-jual, jualnya. Omaan jangan dijual, jualnya. Jadi sekalinya Nabi punya warisan. Napa warisan Nabi yuk? Banyak warisan Nabi yuk.
Sudah aja santai kau pelihara warisan, aku alim sudah, aku menyembahyang sudah. Tapi kenapa Nabi kada datang juga? Berarti ada salah di dalam mengerjakannya. Satu contoh, Nabi sujud tadi mencontohkan kepada kita sujud. Apa arti sujud? Tampihan nih lah, tampihan mah. Tempat lagi tampihan. Sujud itu dengan meletakkan daki ke tempat yang paling rendah, pantat kita, tempat keluar kotoran harus kita tinggikan kita. Ya, orang sujud ditaruh. Makanya mau sama pantat awal kepala ada salah. Apa artinya? Inilah hamba merendahkan diri kepada Allah. Makanya kita ini di dalam kitab Mekadul Imam disuruh memiliki sifat hamba 4: lamah, hina, bodoh, dan miskin. Lamah kada kawan apa-apa, hina ada baragan apa-apa, umur kada tahu apa-apa, miskin kada miliki apa-apa. Nang ada sekarang pak hanya datang jangan diakui itu ampun Allah. Innalillah datangnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un pulihkan kepada Allah kepada kita itu. Bang hamba nang lama nih kawan sembahyang, awalah sembahyang nang lama nih. Ada kawan nih, bila kawan berarti illa billah dengan Allah, bila dengan Allah kada ampun kita itu ampun Allah. Nang lama nih awal lama ajar, awal jaramah. Ada kawan, bila kawan berarti ampun Allah. Nang lama nih kau bersedekah lah. Ada kawan, bila kau bersedekah berarti kada ampun kita. Nang lama nih bersedekah, bersedekah itu berarti ampun Allah, ampun Allah. Allah Akbar. Nah inilah yang sering menjadi hijab. Pada ketika kita alim, kita asa kita. Ketika kita sugih, asa kita. Ketika rajin beribadah, asa kita. Ketika kita punya murid, asa ampun kita. Ketika kita sugih, asa ampun kita. Kita terhormat, asa ampun kita. Itulah yang menjadi hijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dengan Allah terhijab, maka terhijablah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika terhijab itulah Nabi tidak akan mau menampakkan wujudnya kepada kita. Makanya kepada Mama Barataan lewat ini hari, mari benar-benar kita miliki perasaan sifat hamba yang sudah dipraktikkan oleh Nabi apabila di dalam keadaan bersujud. Itulah sifat kehambaan. Sedangkan sifat ketuhanan yang dibaca sendiri di mulut sendiri, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu sifat ketuhanan. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wallahu akbar, hanya Allah yang maha besar. Adapun kita lama, hina, bodoh, dan miskin. Itulah yang menjadi hijab kita dengan Nabi. Itu yang menjadi hijab kita dengan Allah. Sehingga amal kita kada tetap menabi, awan Tuhan pulang maka ada hari kiamat. Mohon maaf, ini yang bisa Allah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara terakhir kita pada hari ini ialah tahlil dan penutup. Kesempatan ini kami mintakan kepada ustaz atau ulama yang ada di depan kita untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.